Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, para penyimak kajian rutin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Dan di kesempatan kali ini kita sampai di hadis yang ke-8. Al-hadithu ats-tsamin, ya, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, ya, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi, ya, untuk memerangi manusia. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan manusia ini. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mengerjakan hal itu, asamu minni, ya, mereka terjaga dariku, dima'ahum, darah mereka, ya, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza haditsun azim. Ya, ini adalah hadis yang agung, yang besar. Wa qaidatun min qawaidid dini. Ya, dan merupakan kaidah dari kaidah-kaidah agama. Wa qad rawa hadzal haditsa, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Anasun, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qala, ya, dan beliau bersabda, ya, dalam redaksi yang lain, hatta yashhadu, ya, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa an yastaqbilu qiblatana, dan agar mereka menghadap kepada kiblat kami, wa an yaqulu dzabihatana, dan agar mereka memakan sembelihan kami, wa an yusallu sholatana, dan agar mereka sholat seperti sholat kami. Fa idza fa'alu dzalika, ya, maka apabila mereka mengerjakan hal itu, hurrimat alaina, diharamkan bagi kita, dima'uhum, darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Lahum malil muslimin, mereka mendapatkan hak sebagaimana
hak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Wa 'alaihim ma 'alal muslimin. Ya, dan mereka juga memiliki kewajiban ya sebagaimana kewajiban ya yang dibebankan kepada orang-orang muslim. Ya, jadi huruf lam ini menunjukkan hak ya, sedangkan ala ini menunjukkan kewajiban ya. Wajah fi sahih Muslim ya, dan datang di dalam hadis sahih Muslim min riwayati Abi Hurairah ya, dari riwayat Abu Hurairah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bima ji'tu bihi ya, dan mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Wa dzalika muwafiqun li riwayati Umar fil makna. Ya, dan hal itu sesuai dengan riwayat Umar ya dari segi maknanya. Wa amma ma'ani hadzal hadis. Ya, adapun makna-makna hadis ini, faqala ulama'u bisyari. Maka para ulama ya berkata di dalam sirah ya, di dalam sirah Rasulullah ya, dan juga para sahabat, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya, wastakhlafa Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kepemimpinan ya Rasulullah SAW ba'dahu setelahnya. Wa kafara man kafara minal Arab. Dan kufurlah ya, murtad ya orang-orang Arab ya sepeninggalan Rasulullah SAW. Azama Abu Bakrin ala qitalihim, ya Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka. Ya, wa kana minhum, ya di antara mereka man mana'az zakata wa lam yakfur. Ya, di antara mereka ada yang menolak untuk membayar zakat dan dia tidak kufur. Ya. Artinya kalau yang tidak membayar zakat itu tidak keluar dari Islam, tidak murtad, hanya dia melakukan perbuatan dosa besar, ya. Wa ta'awwala fi dzalika, dan dia mentakwilkan hal itu. Ya. Artinya mentakwil, memahami, menafsirkan hadis di atas ya. Faqala lahu Umar, Umar berkata ya radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, ya kaifa tuqatilun nasa? Bagaimana engkau membunuh orang-orang? Wa kan qalu la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang yang enggan membayar zakat, mereka masih tetap meyakini la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka berkata la ilaha illallah ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, nah, Abu Bakar bukan tidak tahu tentang hadis ini. Ya, kata beliau, inna zakata hakul mal. Nah, ini menunjukkan bagaimana pemahaman Abu Bakar Siddiq ya, keilmuan Abu Bakar Siddiq yang sangat mendalam ya terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika dia bertekad untuk memerangi orang-orang murtad ya, termasuk juga yang enggan, karena terbagi dua ya pada saat itu, yaitu kelompok orang yang memang murtad, ada yang mengikuti nabi palsu ya, Sailama al-Kadzab ya, dan juga ada kelompok
yang enggan untuk membayar zakat. Kalau orang yang murtad jelas itu diperangi, ya. Tetapi yang enggan membayar zakatnya kenapa diperangi juga? Padahal mereka masih tetap sebagai orang Muslim yang bersyahadat. Maka jawabannya Abu Bakar ini adalah di dalam hadis yang kita baca di atas, ya itu kan ada pengecualian illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, kata Abu Bakar, membayar zakat itu adalah hak harta yang harus ditunaikan. Ya, jadi itu merupakan haknya ketika orang enggan untuk membayar zakat, ya untuk hak harta itulah mereka diperangi. Ini pemahaman Abu Bakar ya. Qala, beliau berkata ya wallahi demi Allah lau mana'uni inaqan. Ya, kalaulah mereka menolak ya untuk memberikan kepadaku inaqan ya anak kambing betina. Fi riwayatin dalam satu riwayat ya dengan kata ikolan ya ikolan itu tali kekang unta ya walaupun mereka hanya sebatas menolak untuk memberikan zakatnya ya berupa anak kambing betina ataupun hanya sebatas tali kekang unta ya kata beliau ya kanu yu'adunahu yang mereka dahulu ya berikan pada zaman Rasulullah SAW. Ya, di mana mereka kan menganggap bahwa ketika Rasul wafat, artinya mereka mengatakan tidak ada lagi kewajiban kami untuk membayar zakat. Jadi disangkanya zakat yang mereka keluarkan itu untuk Rasulullah. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, yang dahulu mereka biasa membayarkannya, menunaikannya kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian kata Abu Bakar, kalau mereka sekarang menolak untuk membayarkannya, laqataltuhum ala man'ihi. Aku akan memerangi mereka ya atas penolakan terhadapnya itu. Penolakan untuk mengeluarkan zakat. Fatabahu Umar ala qitalil qaum. Akhirnya Umar bin Khattab pun mengikuti ya untuk memerangi kaum tersebut. Ya, itu dia baru paham ternyata Abu Bakar memiliki pemahaman yang benar ya terhadap hadis ini. Ya. Qauluhu. Nah, kita sekarang membahas ya ini kan hadisnya ya redaksinya umirtu, aku diperintahkan. Ya, jadi sabda beliau, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa untuk membunuh manusia, memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Faman qala la ilaha illallah, maka siapa yang berkata la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu, ya maka sungguh dia terjaga dariku hartanya ya jiwanya illa bihaqihi kecuali dengan haknya wa hisabuhu Allah dan hisabnya diserahkan kepada Allah ya. Nah, qala al-Khattabi wa ghairuhu ya Imam Al-Khattabi dan yang lainnya berkata ya nah ini yang paling krusial pemahaman terhadap hadis ini adalah memahami siapa yang dimaksud manusia di sini. Ya, banyak orang yang salah memahami ya, dan pemahaman ini sangat berbahaya ketika orang tidak mengkaji makna yang sebenarnya. Ya, kalau makna anas manusia di sini dipahami secara umum, tentu ini akan bertentangan dengan prinsip Islam, ya, dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis yang lain. Kalau maknanya aku diperuntukkan untuk memerangi seluruh manusia, ya kalau dimaknai secara umum,
Ya, bahkan sampai mereka bersyahadat, sampai mereka masuk Islam. Berarti di sini ada mengandung paksaan agar orang itu masuk Islam. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya agar orang masuk ke dalam Islam. Nah, makanya para ulama kita sangat jeli. Kita harus belajar kepada para ulama, tidak boleh ya kita belajar Islam, mengkaji ayat, hadis, dipahami sendiri tanpa pemahaman ulama yang mereka menguasai. Ya, di kita kan masalahnya orang baru ngaji ya, baru ngaji satu ayat, cuman lihat terjemah saja, lalu sudah menyimpulkan sendiri. Ini yang bahaya, yang bisa menimbulkan kesesatan, penyimpangan ini. Sebabnya kita harus belajar kepada para ulama yang sudah menguasai ayat-ayat Al-Quran. Karena untuk memahami satu ayat Quran, untuk memahami satu ayat hadis, satu hadis, ya itu harus secara utuh melihatnya. Ada korelasi satu sama lain, ya sehingga tidak akan terjadi pertentangan. Jadi memahami ayat, memahami hadis itu tidak boleh parsial. Ya, nah kalau dipahami secara umum ini akan bertentangan. Makanya kita lihat para ulama menafsirkan yang dimaksud manusia di sini siapa, al-muradu bihada. Ya, yang dimaksud di sini manusia di sini ahlul authani wa musyrikul arab wa man la yu'min duna ahlil kitabi wa man yukiru bitauhidi. Ya, adalah para penyembah berhala ya dan musyrikin Arab dan orang yang tidak beriman selain daripada ahli kitab dan orang yang mengakui tauhid. Ya. Fala yaktafi fi ismatihi, dan tidak cukup ya di dalam keterjagaannya, dia dijaga itu biqaulihi la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah, id kanu yaquluha fi kufrihi. Ya, di mana dia mengatakannya di dalam kekafirannya, ya wahia min i'tiqadihi. Ya, dan dia termasuk i'tiqadnya, ya, keyakinannya. Ya, jadi yang lebih jelas sebetulnya makna dari An-Nas ya manusia di sini adalah musyrikin Mekah pada saat itu. Ya, jadi karena orang-orang musyrikin Mekah ya pada saat itu sudah jelas-jelas ya, memerangi Rasulullah SAW baik sejak di dalam masa periode Mekah ya. Termasuk juga sampai ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah dalam periode Madinah, ya mereka terus memerangi Rasulullah SAW. Ya, nah sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin Mekah, ya, untuk membalas ya kekejaman mereka, ya, sikap mereka yang selalu memerangi. Ya, sampai mereka masuk Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kalau mereka sudah masuk Islam berarti tidak boleh, haram hukumnya untuk diperangi. Ya, karena mereka sudah terjaga ya darah dan harta mereka ya sudah menjadi bagian dari kaum muslimin. Ya, tetapi juga bukan bermakna mereka dihabiskan ya, di bumi hanguskan, tidak. Ya, kita bisa lihat pelaksanaannya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dalam Fatu Makkah. Ya, bagaimana beliau mengamalkan hadis ini? Beliau sendiri mengamalkan hadis ini ketika memerangi orang-orang kafir ya, musyrikin Mekah itu. Ketika orang-orang musyrik sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka semua kalah ya dalam peristiwa Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Ya, bahkan ketika beliau masuk sama 10.000 orang,
Ya, tidak ada yang ditumpahkan darahnya. Ya, itu menunjukkan betul-betul Islam ini membawa kedamaian. Ya, kecuali beberapa orang yang melakukan penyerangan, ya, itu oleh Khalid bin Walid dihadapi. Ya, lalu ketika sudah berada di Ka'bah, mengumpulkan orang-orang musyrikin Mekah yang masih ada, yang termasuk para pembesar-pembesarnya dikumpulkan oleh Rasulullah, lalu ditanya, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka mengatakan, khair, ya, akhun karim, ibnu akhin karim. Kau ini adalah orang mulia, anak dari orang mulia. Ya, mereka mengatakan khairan, pasti kebaikan yang kau lakukan. Ya, mereka sudah tahu bagaimana karakter, ya, sifat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, idhabu fa antum mutulaqo. Ya, pergi kalian bebas. Ya, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ini, la ikraha fiddin. Karena tidak ada gunanya orang dipaksa. Masuk Islam itu harus dengan kesadaran. Tetapi dengan sikap seperti itu, orang-orang musyrikin Mekah itu kan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Sampai Abu Sufyan, ya, dan istrinya Hindun, ya, binti Utbah, mereka semua masuk ke dalam Islam. Sampai Wahsy yang dulu pernah membunuh Hamzah, ya, dia pun masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Ya, jadi dalam pelaksanaan seperti itu yang diikuti oleh para sahabat, ya, oleh para pahlawan Islam. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai Palestina, ya, seperti itu. Begitu juga Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Jadi pengamal hadis ini seperti itu, ya. Jadi jangan salah paham terhadap hadis ini. Wakadzalika fi hadisil ahad, begitu juga di dalam hadis yang lain. Wa anni Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Sungguhnya aku adalah Rasulullah, maksudnya mereka bersyahadat bahwa aku adalah Rasulullah, dan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wala budda ma'ahada minal iman. Mestilah bersama dengan ini iman bijami'i majabi Rasulullah SAW. Ya, mengimani seluruh yang datang dari Rasulullah SAW. Kama ja'a fi riwayatil ukhra, sebagaimana datang di dalam riwayat yang lain li Abi Hurairah, ya, bagi Abu Hurairah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, dan mereka beriman kepadaku, ya, dan dengan apa yang aku bawa. Ya. Wa makna qaulihi, dan makna sabda beliau, wa hisabuhum anallah, hisab mereka diserahkan kepada Allah, ai fima yasturunahu, ya, yaitu pada apa-apa yang mereka sembunyikan, yang mereka tutupi, wa yufunahu, dan mereka sembunyikan, duna ma yakhruna bihi fi dhahir, ya, bukan yang mereka lakukan secara zahir minal ahkamil wajibah, dari hukum-hukum yang wajib. Dzakara dzalikal Khattabi, hal itu disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Jadi kalau hal-hal yang zahir, ya, harus diperingatkan, ya, misalnya tidak sholat atau tidak membayar zakat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, ya, harus ditindak. Kalau hal-hal yang zahir itu yang ketahuan, kalau misalnya ada mereka melakukan perbuatan dosa yang menuntut dilakukannya hukuman had misalnya, ya, maka oleh pemimpin Islam, ya, harus ditegakkan had itu, ya, mencuri potong tangan, ya, minimal 1/4 dinar, ya, mereka dipotong tangan. Ya, harus ditegakkan, bukan diserahkan urusan kepada Allah secara seluruhnya lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tidak, justru Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukum-hukum, ya, di dunia ini untuk ditegakkan.
Qala, beliau berkata, wa fihi anna min adharil Islam, man adharo ya, ini fi'il madi, bahwa orang yang menampakkan Islam, wa asarul kufro, dan menyembunyikan kekafiran, yuqbalu islamuhu fi dhahir. Secara zahir, keislamannya diterima. Seperti orang-orang munafik ini, ya, mereka terang-terangan menyatakan Islam, tapi mereka menyembunyikan kekafiran dalam diri mereka. Ya, mereka diperlakukan seperti halnya orang Islam. Ya, mereka ikut sholat, ya, ikut dalam kegiatan-kegiatan kaum muslimin. Ya, kita berinteraksi dengan mereka seperti halnya kepada orang-orang muslim yang lain. Makanya kan kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafik. Ya, bahkan berkali-kali misalnya Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah SAW untuk memenggal ya kepala orang munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya seorang pemimpinnya. Rasul mengatakan, tidak wahai Umar. Ya, aku tidak mau orang menganggap bahwa Muhammad membunuh saudaranya sendiri gitu ya. Hadza qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah perkataan mayoritas para ulama. Ya, wa dzahaba Malikun, Imam Malik berkata ila anna taubataz zindiq la tuqbal, bahwa taubat zindik ya tidak akan diterima. Orang zindik itu ya orang munafik ya. Wallahu a'lam, mungkin beliau melihat tobat mereka yang tidak sungguh-sungguh ya. Hanya secara zahir saja, secara batinnya ya wallahu a'lam. Sehingga beliau mengatakan tidak diterima. Tetapi kalau orang seberapa besar pun ya dosanya, kalau dia bersungguh-sungguh bertobat ya insya Allah Allah akan menerimanya. Ya mungkin ijtihad Imam Malik ini karena mereka sering menampakkan yang zahir, yang baik, tetapi menyembunyikan kekafiran, ya keburukan di dalam hatinya, sehingga dalam hal taubat pun dia diragukan kesungguhannya. Ya, sehingga kalau bertobat tidak dengan sungguh-sungguh, hanya pura-pura saja, ya apa yang dia tampakkan ya tentu tidak akan diterima oleh Allah. Wahia riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Fi qaulihi, dan di dalam sabdanya umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, beriman kepadaku dengan apa yang aku bawa, dilalatun zahiratun, adalah petunjuk yang zahir yang jelas, limadhabil muhaqqiqin, bagi madhab para pentahqiq ya yang menguatkan, wal jamahir ya, dan juga mayoritas minas salafi wal kholaf, dari ulama salaf dan kholaf ya terdahulu dan belakangan, annal insana, bahwa manusia idza taqada dinal Islam, kalau dia meyakini agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kuat, la taraduda fihi, tidak ada keraguan padanya, kafahu dzalik, itu sudah cukup. Wala yajibu alaihi ta'allumu adilatil mutakallimina, tidak wajib baginya untuk mempelajari dalil-dalil para ahli ilmu kalam, wa ma'rifatullahi biha, dan mengenal Allah dengan dalil-dalil itu. Ya, jadi yang namanya keyakinan bisa didapatkan dengan hal apa saja, baik dengan memahami dalilnya, dengan mengakui kekuasaan Allah, mengakui keesaan Allah, melihat di antara tanda-tandanya, ya orang bisa sampai kepada keimanan walaupun dia tidak mempelajari dalil-dalilnya. Hilafan liman aujaba dzalika, berbeda dengan orang yang mewajibkan hal itu, wa ja'alahu syartan, dan dia menjadikannya sebagai syarat fi nahwi ahlil kiblati ya. Pada ahli kiblat ya, artinya orang yang muslim, untuk menjadi seorang muslim ya ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk mempelajari, mengetahui dalil-dalil itu, artinya untuk tidak taklid
ya dalam akidah ini. Wa hadza khata'un dhahirun, ini adalah kesalahan yang jelas. Fa inal murada bi, ini harusnya ada bi ya. Fa inal murada bi tasdiqil jazim. Sungguhnya yang dimaksud dengan pembenaran yang kuat, ya waqad hasal. Ya, fa inal murada, oh ya, nah, tasdiqu betul ya, tidak pakai bi. Karena tasdiqu di sini adalah khabarnya ya. Sungguh yang dimaksud itu, ya dimaksud itu adalah membenarkan yang kuat, dan dia telah bisa dihasilkan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa bitasdiq, karena Nabi mencukupkan dengan membenarkan bima ja'abihi, dengan apa yang ia bawa. Walam yastahid ma'rifah bil dalil, dia tidak mensyaratkan mengetahui dalilnya. Waqad tazaharat bihadza, sungguh telah jelas dengan hal ini hadis-hadis fi sahih, di dalam kitab sahih, yahsulu bimajmu'i tawatur, yang secara keseluruhannya hadis-hadis itu sampai kepada mutawatir, bi asliha, dengan asalnya, wal ilmu al qati, dan ilmunya qat'i ya, tidak zonni lagi, sudah kuat. Ya, ini merupakan pemahaman yang benar bahwa yang wajib dalam hal iman itu yang penting membenarkan dengan kuat, karena itu makna dari iman, bukan sebatas membenarkan tapi masih ada keraguan. Nah, itu tidak dikatakan iman. Jadi harus kuat keyakinan itu, tidak ada keraguan. Ya, jadi dari hadis ini ya bisa diambil petunjuk seperti itu. Ya, dan juga perlu dipahami bahwa terjadinya peperangan ya di dalam Islam, selain karena memang umat Islam dalam rangka membela diri ya, karena memang diperangi oleh orang-orang kafir, ya maka kewajiban kita untuk melawan mereka. Ya, sehingga terjadilah peperangan. Ya, tetapi peperangan dalam Islam harus kita pahami tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Ya, makanya misalnya seperti yang dikatakan oleh Khalid bin Walid sebagai panglima Islam yang memimpin beberapa peperangan dan selalu menang. Pilihannya itu kan ditawarkan dulu, apakah kalian mau masuk Islam? Ya, kalau tidak, maka kalian harus tunduk membayar jizyah. Ya, dan jizyah itu artinya uang keamanan untuk bisa saling menjaga, ya, untuk menjaga keamanan mereka, ya itu wajar-wajar saja. Dan jumlahnya pun tidak besar. Ya, dan kalau misalnya tidak mau juga, ya mereka artinya tetap memerangi, ya sudah, berarti kita pilihan ketiganya adalah berperang. Seperti yang dikatakan oleh Khalid bin Walid, ya ditawarkan dulu kepada pihak musuh. Ya. Dan juga perlu dipahami di dalam syariat jihad itu ada dua macam. Jihad itu yang pertama jihad dipa, ya, untuk dalam rangka membela diri ketika kita berada di satu tempat lalu diserang, kita harus membela, melawan. Itu namanya jihad dipa. Tapi harus diingat ada juga yang disebut dengan jihad tolab. Dalam arti umat Islam tidak hanya berdiam diri di satu tempat saja ya lalu menunggu musuh menyerang, tidak. Umat Islam punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, inilah yang harus kita pahami ketika kita membaca ya sirah para sahabat, khulafaur rasyidin yang mereka terus berperang ya di keluar jazirah Arab. Itu dalam rangka tolab, dalam rangka mereka menyebarkan dakwah Islam. Ya, menyampaikan dakwah Islam. Tapi bukan dengan perang, ini harus kita luruskan. Islam tidak disebarkan dengan pedang. Ya, mereka berdakwah tujuannya menyebarkan Islam. Nah, cuman ya di negara-negara itu kan ada para pemimpin yang tidak rela umat Islam ini menyebarkan Islam. Tidak secara luas umat Islam menyampaikan Islam. Ya, maka penolakan atau penghadangan orang-orang kafir ini, para penguasa ini, mau tidak mau harus dihadapi dengan perang. Tetapi perang itu bukan tujuan, dia sebagai alat, sebagai sarana saja untuk sampai kepada tujuan. Ya, kan dalam perang pun dalam Islam ada adab-adab yang harus diperhatikan, tidak sembarangan. Ya, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh wanita, anak kecil yang tidak, siapapun yang tidak terlibat perang jangan ikut dibunuh.
sangat mulia sekali ya ada perang di dalam Islam. Dan ketika ada jalan damai yaitu yang lebih dipilih. Ya seperti ke Indonesia ya, Islam masuk ke Indonesia tidak dengan perang, justru dengan damai. Dan buktinya Rasulullah SAW pun ketika orang kafir menawarkan damai dalam perjanjian damai Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, meskipun secara kasat mata ada yang kurang seimbang di dalam isi perjanjian tersebut, tapi karena yang memintanya adalah orang kafir. Ini tidak biasanya orang kafir itu kan dari dulu bahasanya perang-perang terus. Ya, tapi pada saat Hudaybiyah itu mereka menawarkan perjanjian damai, Rasul terima. Itu menunjukkan bahwa Rasul lebih cinta damai daripada perang. Ya, saya kira ini yang poin yang harus kita pahami dari hadis ini. Ya, berkenaan dengan terus-menerus Islam dicitrakan ya sebagai yang memuat ajaran kekerasan, terorisme, radikalisme itu sama sekali tidak ada dalam Islam. Baca sejarah dengan benar supaya kita paham. Ya, ikhwah sekalian, mungkin ada yang ditanyakan ya sekitar 7-8 menitan lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Ya, silakan siapa ada yang mau bertanya? Berkenaan? Ya, langsung aja, langsung Pak Madais, silakan. Dinyalakan mic-nya Pak Madais. Nggak ada suaranya. Halo Ustaz, Ya, silakan Pak Madais. kalau yang dimaksud pendapat jumhur di sini maksudnya jumhur itu yang mana, ulama yang mana Ustaz? Saya belum terlalu meneliti ya, mendalami dari jumhur yang dimaksud di dalam perkataan di sini ya. Yang jelas dari kalangan Asariyah ya, dari kalangan Hanabilah ini khususnya dalam akidah ya. Dan juga sebagian besar dari Asy'ariyah ya, Maturidiyah ya, karena saya kira keyakinan mereka secara umum sama, yaitu mengatakan bahwa yang wajib yang pertama itu adalah tasdikul jazim tadi ya, tanpa memahami dalil secara rincinya pun. Hanya sebagian ulama saja yang mewajibkan. Itu dari kalangan Asy'ariyah ada sebagian ulama-ulama Asy'ariyah ahli ilmu kalam ya yang mewajibkan untuk mempelajari dalil-dalilnya, artinya tidak taklid dalam hal akidah. Ya, Allah alam saya tidak terlalu membahas secara lebih jauhnya. Ya, yang jelas ini menjadi mayoritas, dan sebagian itu pun ketika mereka mengatakan wajib ya mereka kan beristihad ya, kalau misalnya istihadnya salah ya tetap mustahil itu mendapat pahala ya dari istihadnya itu. Allah alam. Ustaz, ini kedua Ustaz. Ya. Ini yang ahli kiblat ini maksudnya ini ahli kiblatnya kaum muslimin apa non muslim Ustaz? Di sini ada hadis tadi tercantum ahli kiblat Ustaz. Ya, maksudnya orang muslim. Jadi kan menurut sebagian ulama tadi harus wajib mempelajari dalil-dalilnya. Ya, sebagai syarat orang itu termasuk ahli kiblat dalam arti sebagai orang muslim ahli kiblat. Muslim ya. Ya. Ya, orang muslim. Ya, yang kiblatnya ya ke Ka'bah, ke Baitul Haram ya, sama-sama ke Baitul Haram kiblat. Ahli kiblat. Syukuran Ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan yang lain barangkali kalau masih ada yang mau ditanyakan. Sekitar 4 menit lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, tiasa nyaringan, tiasa Silakan terang gitu.
Nanti salah menerangkan bisa mengetahui, jadi sebelumnya kan mengetahui bahwa Islam di sana damai lah gitunya, Iya, kita iya. damai, tapi penjelasannya seperti kumaha nggak bisa ngejelasin, sebenarnya udah jelas kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Ya Jadi cukup salah ya ya pokoknya gitulah. kalau orang menampilkan Islam ya terlihat atau terkesan keras, kasar, itu salah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan inna dina yusrun, sungguhnya agama Islam ini agama mudah, mempermudah, tidak menyulitkan orang, tidak memberatkan orang, tidak membuat orang takut. Ya, walan yusadad din illa ghalabahu. Ya, tidaklah orang itu kemudian mempersulit Islam, menampilkan Islam dengan kasar, kecuali dia akan dikalahkan. Dia akan yang salah itu orangnya, bukan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kan kita bisa membaca sirah beliau, bagaimana kelembutan beliau ya. Ketika ada orang Arab Baduy datang kencing di masjid, para sahabat marah-marah mau memukuli, tapi kata Rasulullah ya ambil air banjur. Ya, orang Arab yang keras, orang Baduy itu dia ketika mendapatkan sentuhan kelembutan dari Rasulullah SAW, ya itu kan langsung masuk ke hatinya, tersentuh oleh sikap Nabi itu. Jadi bisa merubah. Rasul itu kan diutus di tempat bangsa yang sangat tidak beradab lah katakan. Orang-orang Arab Baduy itu. Ya beda jauh dengan orang Indonesia kan gitu. Tapi Rasul berhasil merubah mereka menjadi para pemimpin dunia yang menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Itu kan luar biasa. Ya, dalam Al-Qur'an juga fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka walaupun taqalidan ghalidul qalbi lang fadu min haulik. Kalaulah engkau ini keras ya, kasar ya, keras hati, ini mereka akan lari dari sekelilingmu. Itu ditegur oleh Allah. Tidak boleh kita bersikap terlihat terkesan kasar gitu ya, atau terkesan keras. Islam itu kayak berat gitu, tidak. Islam itu mudah. Ya, jadi sangat mudah sebetulnya untuk menjawab orang-orang yang menuduh Islam itu radikal, Islam itu teroris. Tidak ada. Islam itu jihad. Kalau misalnya menganggap jihad Islam itu identik dengan teroris dan sebagainya, dia belum paham jihad yang sebenarnya dalam Islam itu seperti apa. Ya, tidak boleh. Nggak ada perang, nggak ada apa, tidak tiba-tiba jihad tidak. Dalam Islam ada kajiannya, ada fikihnya. Tidak bisa sembarangan dan lebih ya mengutamakan kedamaian ya daripada peperangan. Selama masih ada jalan damai ya untuk bisa dilakukan, itu harus dipilih. Karena dalam Islam itu satu nyawa itu sangat-sangat berharga sekali. Itu prinsip yang diterapkan misalnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dua anak Adam ya yang satu dibunuh. Lalu kata Allah, man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'an. Membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh semua manusia. Dan sebaliknya man ahyaha, siapa yang menghidupkannya, dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Ya, jadi prinsip dalam Islam itu sangat jelas sekali. Ya, tidak menyukai kekerasan, ya peperangan, tapi lebih mencintai kedamaian. Ikhwah sekalian, mungkin itu untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.